Shalom, salam jumpa buat semua pengikut Kristus di seluruh dunia ini. Hari ini merupakan hari yang spesial bagi Anda dan saya. Dan hari ini merupakan salah satu hari istimewa di mana kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dalam refleksi saya terhadap peristiwa ini, sebagaimana yang tercatat dalam kitab suci Injil, khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul, catatan Dr. Lukas, ini sangat menarik bagi saya. Dikatakan di sana, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudaraku, peristiwa ini patut untuk kita cermati tentang kenaikan Yesus ke surga. Catatan kitab suci Injil menyatakan bahwa ia datang dari surga dan ia kembali ke surga. Pernyataan-pernyataan dalam kitab suci dan catatan-catatan para penulis kitab Injil ini menarik karena mereka jelas menyatakan bahwa Yesus datang dari surga dan dia kembali ke surga. Selama dia hidup di bumi, ada satu ajakan Yesus yang selalu menjadi tantangan bagi banyak orang. Yesus mengatakan kepada beberapa orang di satu hidup, dia katakan begini, "Ikutlah aku." Jikalau kita semua ingin pergi ke surga, ajakan Yesus ikutlah menjadi sesuatu yang merupakan tantangan bagi Yesus. Karena nampaknya ini ada satu kepastian. Karena saya katakan kepastian, Yesus datangnya dari surga dan perginya ke surga. Jadi ketika dia mengatakan ikutlah, kemungkinan besar kepastian Yesus adalah benar. Dalam sebuah diskusi pluralis, saya pernah bertemu dengan seseorang. Dia bertanya, "Kenapa Yesus mengapa yang lain tidak mau mengatakan kalau ke surga? Ikutlah." Lalu saya memberikan sebuah gambaran kepada teman yang bertanya kepada saya. Kalau ada seorang presiden di sebuah negara yang Anda tahu dia memerintah atas negara itu di masa jabatan, dan dia mengajak Anda untuk pergi ke negara di mana dia menjadi presiden, apakah Anda ragu untuk mengikutinya? Teman yang bertanya itu mengatakan tidak. Asal saya tahu bahwa dia presiden yang berasal dari negara itu, dan ketika dia mengajak saya akan mengikuti. Saya mengatakan kepada dia, ketika Yesus mengatakan ikutlah aku, dia mempunyai otoritas. Dia mempunyai kompetensi untuk mengatakan itu. Karena, ini argumen saya, karena dia datang dari sorga dan dia pergi ke sorga. Bahkan dia mengatakan di dalam catatan Injil Yohanes, ketika dia pergi ke sorga, dia menyediakan tempat bagi pengikutnya. Dan dia akan datang kembali lagi untuk membawa mereka. Supaya di tempat di mana dia berada, para pengikutnya pun berada bersama-sama dengan dia. Jadi kalau dia pergi ke sorga, dialah yang akan membawa pengikut-pengikutnya pergi ke sorga. Jadi bukan atas upaya
para pengikutnya. Tetapi Yesuslah yang akan membawa pengikut-pengikutnya. Jadi dalam refleksi saya hari ini, jika Yesus datang dari sorga dan dia pergi ke sorga, dia tahu pasti jalan ke sana karena dia berasal dari sana dan dia pergi ke sana. Bahkan dia berkata, "Akulah jalan." Dia tidak mengatakan, "Aku menunjukkan jalan." Saya bisa menunjukkan jalan, tapi saya bukan jalan itu. Tetapi Yesus berkata, dialah jalan. Bahkan dia juga pernah berkata, dialah pintu. Para pengikut Kristus, ini menjadi sebuah kekuatan bagi Anda dan saya. Sebuah jaminan bahwa kalau Anda dan saya tetap mengikuti Yesus, dan kita hari ini tahu dia pergi ke sorga, tempat yang pasti kita, Anda dan saya yang menjadi pengikutnya, pasti akan berada di tempat di mana dia berada sekarang ini. Selamat merayakan, memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan jangan Anda pergi sendiri ke sorga. Ayolah. Jangan Anda pergi sendiri ke sorga. Dengan mengikuti Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.